Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Singkawang dengan saya Adminingsih SMP Negeri 16 Kota Singkawang. Saya Rini Hastuti Susilawati dari SMP Negeri 12 Singkawang. Dan saya Siti Ramalapati dari SMA Negeri 3 Singkawang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Mari bergerak bersama guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ramla, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu gimana? Saya juga kabar baik, alhamdulillah ya. Sesuatu kalau kita tuh sehat-sehat saja ya Bu ya. Amin. Tetap bersyukur. Sebelum kita mulai proses coachingnya, Ibu Ramla tadi mau meng-coaching siapa nanti? Saya rencananya mau meng-coaching Ibu Rini. Oh oke. Sebelumnya saya jelaskan bahwa saya di sini nanti sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bu Ramla terhadap Bu Rini sebagai coachee ya. Namun sebelumnya Bu Ramla, sebelum memulai percakapannya nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti ya Bu. Jadi agar Ibu juga tahu bahwa nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dari proses percakapan nanti Ibu Ramla sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu Ramla juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, tentunya dengan teknik hasa ya Bu Ramla ya. Dan juga saya berharap nanti dalam tujuan coaching Bu Ramla juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Ramla melakukan coaching nanti. Baik Bu, saya memahaminya. Ya, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ramla. Boleh? Boleh Bu, silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Ramla, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Ramla kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Bu ya. Iya. Yang pertama mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Nah, luar biasa Bu Ramla, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Ramla, kira-kira bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Bu Ramla kembangkan dalam coaching? Ya Bu, nantinya tuh rencana untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Ya. supaya saya bisa menggali lagi ya Bu ya, kompetensi coaching sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui oleh coaching. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nanti Bu ya. Nah, Bu Ramla, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Ramla tuju dalam proses percakapan nanti dengan coaching? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtun, Ya. kemudian saya bisa menggali Ya. ide-ide dari coaching sendiri agar si coaching tersebut dapat
menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu Ramla sampaikan terkait prosesnya melalui alur cerita, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya ya Bu ya. Hanya itu Bu Ramla yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bu Ramla silahkan bisa memulai proses coaching, dan saya berharap proses coaching dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Ramla tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Ramla sudah siap untuk melakukan coaching. Insya Allah siap Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, silahkan dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat semuanya Bu. Alhamdulillah Bu ya. Saya turut berbahagia nih. Tapi saya perhatikan kok kayaknya Ibu kelihatan kurang bersemangat gitu. Dan tidak seceria biasanya. Ibu kan energi sekali tuh Bu. Jadi mohon maaf nih Bu, jika boleh saya tahu nih, apakah Ibu punya masalah yang bisa di-sharing dengan saya? Itulah Bu, sebenarnya saya ini udah beberapa hari ini ada yang saya pikirkan, jadi sehingga saya pun mau masuk kelas, mau ngajar jadi tidak tenang gitu rasanya. Hanya saya bingung mau curhat ke siapa gitu, mau nyampaikan unek-unek saya ini kepada siapa. Jadi saya mau curhat ke Ibu lah, ke Bu Ramla, siapa tahu nanti ada bagaimana gitu. Boleh. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Rini ini punya masalah apa nih? Ibu ingat nggak waktu pas observasi di kelas-kelas itu? Iya. Ya, kan ada kepala sekolah mengobservasi itu, kebetulan saya diobservasi oleh beliau. Nah, beliau itu melihat dinding-dinding kelas pas kebetulan kelas saya sebagai wali kelasnya itu ada kesepakatan kelas di situ bahwa kepala sekolah menegur saya tentang kesepakatan kelas itu gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi yang dapat saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bu Rini rasakan tuh apa? Kira-kira apa yang bisa apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi di kesepakatan kelas itu kan saya menuliskan bahwa ada denda gitu Bu, jadi ada konsekuensi. Konsekuensinya itu dendanya dengan membayar uang gitu. Jadi kepala sekolah seolah-olah kalau saya lihat dengan cara menegurnya itu seperti marah bahwa saya menggunakan uang tersebut Bu. Gitu. Jadi saya boleh tahu nih Bu, kesempatan kelas yang bagaimana Bu? Apa ada kesempatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu? Itulah Bu, kesepakatan kelas yang ini membuat konsekuensi dengan denda jika siswa itu telat datang ke kelas, kemudian tidak piket gitu. Jadi didenda. Kesepakatan itu pun sudah atas kesepakatan dari anak-anak juga bersama saya di kelas. Jadi memang udah sepakat bersama gitu Bu. Tapi jadi saya merasa tidak enak sih sebenarnya gitu. Jadi seperti itu masalahnya ya Bu ya. Jadi gini Bu, izinkan saya bertanya lagi nih Bu. Ya, silakan, sebelumnya Bu. Selama ini apakah Ibu Rini yang Ibu Rini lakukan itu seperti yang tadi itu apa, membayar denda ya Bu ya? Apakah membayar denda itu bagi murid yang melanggar kesepakatan kelas saja? Iya yang melanggar saja Bu. Artinya pembayaran denda itu tersebut bukan Ibu ya? Iya bukan. Jadi tapi maksud saya untuk keperluan kelas ya, untuk mendisiplinkan anak-anak gitu maksudnya Bu. Sepertinya sih itu udah hal yang bagus ya Bu ya, ide Ibu tentang kesepakatan kelas yang diwajibkan murid itu membayar denda itu supaya tujuannya positif ya Bu ya. Iya, ketika murid
sayang pada uang jajannya harus digunakan untuk membayar denda dan dapat lebih giat belajar lagi. Tapi gini ya Bu ya, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang ketahui ya Bu ya, kondisi murid kita kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang dari ekonomi mampu, tapi juga dari ekonomi yang kurang mampu. Oh iya ya, betul juga ya kata Ibu ya. Kenapa nggak saya pikirkan juga itu masalah ekonomi latar belakang keluarganya, apakah mampu semua atau tidak. Ya jadi merasa bersalah juga saya nih Bu, bahwa menyamaratakan kemampuan anak-anak itu. Iya sih Bu. Jadi gini Bu, kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Rini hadapi nih apa? Rencana saya nanti akan membuat kesepakatan ulang Bu. Jadi akan saya tinjau ulang kesepakatan kelas tersebut bersama-sama dengan anak gitu. Jadi mungkin saya akan meninjau lagi konsekuensinya lah Bu gitu, dan mengamati juga latar belakang anak-anak saya di kelas tersebut. Iya sih Bu, bagus sekali rencana Bu Rini. Kemudian kira-kira apakah masih ada hal lain lagi yang mau Bu Rini sampaikan kepada saya? Ya, jadi harapan saya dengan percakapan saya dengan Ibu saat ini bisa menghasilkan solusi untuk saya tadi merasa tidak lega, tidak nyaman gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya solusi saya bisa lebih lega lagi dan ceria lagi Bu ya. Alhamdulillah, saya juga terus senang ya Bu ya kalau Ibu merasa sudah lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya gitu kira-kira kapan? Ya, jadi rencana saya secepatnya lah Bu. Kebetulan minggu depan ini pas saya masuk jam mata pelajaran saya, pas di kelas saya, nanti saya akan membimbing anak saya untuk melakukan kesepakatan kelas kembali, jadi diskusi kembali. Dan baik. waktunya itu ya pas minggu depan itu nanti Bu. Oh baik sekali. Selanjutnya kira-kira dukungan apa lagi nih Bu yang Ibu perlukan untuk membuat komitmen tersebut? Ya, atau tentunya saya akan selalu berkomunikasi yang positif, yang lebih terbuka kepada anak-anak juga, kepada kepala sekolah juga, seperti itu Bu. Dukungannya ya tadi dengan lingkungan yang positif, mudah-mudahan semuanya jadi positif. Wah, ide bagus tuh. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan terrealisasi ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria dan bersemangat seperti biasanya. Baik, terima kasih Bu ya atas waktu Ibu untuk saya mau mendengarkan apa unek-unek saya, sehingga saya pun sekarang sedikit lebih lega nanti ke depannya apa yang harus saya lakukan. Oh iya, maaf Bu, kebetulan saya setelah ini ada jam masuk kelas lagi. Oh iya. Jadi saya mohon pamit, terima kasih sekali lagi Bu ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih juga sudah percaya dengan saya. Assalamualaikum Bu Rini. Ya, waalaikumsalam Bu. Salam Bu, gimana perasaannya sudah coaching tadi? Alhamdulillah lega. Oke. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Ramla dengan coach yang terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan kepada Bu Ramla, bolehkah saya bertanya? Boleh Bu, silakan. Nah, Bu Ramla, untuk yang pertanyaan pertama kali ini, apa yang sudah Bu Ramla lakukan tadi saat melakukan coaching? Tadi itu pada saat coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif Bu. Baik, hasil catatan saya, Ibu Ramla memang sudah menerapkan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bu Ramla tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan kemudian Bu Ramla juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Bu Ramla berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi.
kemudian Ibu Ramla juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bu Ramla sudah menerapkan kompetensi inti sesuai dengan prinsip supervisi. Tadi Bu Ramla juga mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari coaching. Catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Ibu Ramla, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bu Ramla sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bu Ramla tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah Bu Ramla, secara gambaran umum dari catatan saya, Bu Ramla tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Luar biasa, terima kasih Bu Ramla. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Ramla, yang ya jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu Ramla, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ramla kembangkan? Berdasarkan proses coaching tadi ya Bu ya, Ya. kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Mungkin tadi tuh merasa ada sedikit unek-unek begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik Ibu, yaitu teknik stop, agar Bu Rini tadi tuh lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Rini tersebut. Ya, baik Bu Ramla, memang kehadiran penuh atau prinsip itu menjadi harapan Bu Ramla ya, agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Ramla maksimalkan dari dalam diri Bu Ramla. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lainnya ya Bu ya, agar semakin tujuan tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya, yaitu Bu Rini tadi ya. Iya, Bu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Ramla agar kedepannya ketika coaching bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bu Ramla tetap berpegang pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ramla. Saya akhiri sampai di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.